Salam, salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi bersama saya di channel Kabar Gembira. Dan bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara-saudariku yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus? Doa kami semoga Bapak Ibu Saudara terus dalam perlindungan Tuhan dan dalam keadaan sehat selalu, dan terus diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah setia mendukung pelayanan kami lewat channel ini, dan semoga Bapak Ibu Saudara terus diberkati dengan berlimpah-limpah. Dan pada hari ini kita akan menyaksikan tayangan berikut ini, yaitu tentang si Murtadin, bagaimana proses dia menjadi Kristen, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan sebelumnya dia adalah seorang Murtadin yang taat dalam menjalankan ajaran agamanya, Bapak Ibu Saudaraku, waktu di agama lamanya. Namun dia begitu bertanya-tanya dalam hatinya kalau semua yang terjadi di dalam ajaran agamanya tidak sesuai tidak sesuai dengan fakta. Namun pada suatu ketika dia mengarahkan pikirannya, dia mencari Tuhan, mencari kebenaran yang sesungguhnya, dan akhirnya dia dipertemukan oleh orang-orang di sekitarnya yang Tuhan kirim kepada dia. Dan akhirnya dari situlah dia mengenal Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga sampai saat ini dia mengenal Tuhan yang benar, Tuhan yang hidup, Tuhan yang betul-betul menyelamatkan manusia dari dosa. Dan dia mengambil keputusan untuk menjadi Kristen, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga sampai saat ini dia dipakai Tuhan untuk menjadi saksi di mana-mana. Dan ya, saya pikir ini karena dukungan doa dari Bapak Ibu Saudara, sehingga semakin hari semakin banyak orang yang datang kepada Tuhan untuk percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan Bapak Ibu Saudara, mereka tidak lagi sembunyikan identitas mereka. Mereka betul-betul terbuka apa yang mereka alami, apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan di waktu agamanya yang lama, dan sekarang ketika mereka mengikut Yesus sangat berbeda, yaitu kebenaran yang sesungguhnya yang memerdekakan saya dan Bapak Ibu Saudara, yang membuat saya dan Bapak Ibu Saudara sukacita dan damai sejahtera. Dan jangan lama-lama, mari kita menyaksikan tayangan ini dengan penuh ucapan syukur. Shalom, selamat menyaksikannya. Saya akan menceritakan kesaksian saya sejak dari kecil sampai saat ini, bagaimana Tuhan menangkap saya, mengajak saya untuk beribadah kepada Allah yang benar, yang saya tahu pada saat ini hanya satu Allah yang benar melalui Alkitab gitu. Dan waktu kecil di hati saya sudah percaya bahwa ada surga dan bahwa ada neraka gitu. Di kepercayaan saya yang lama, saya diajarkan tentang berbuat baik, karena kalau perbuatan saya nggak baik, karma saya akan jelek. Tentu saya akan mempertahankan, berjuang untuk memiliki karma yang baik. Itu yang saya diajarkan waktu kecil.
Waktu kecil saya rajin beribadah, sembayang, seperti tanggal 15, tanggal 1, tanggal 15, ibu saya mengajak saya ke wihara, ke kelenteng untuk sembayang, dan mama saya juga memberitahukan kepada saya, kamu waktu bayi, waktu kecil, kamu sering sakit, jadi kamu dikwepang sama yang namanya Buddha Quan Kong. Jadi dia kamu harus anggap kayak orang tua kamu. Jadi kamu harus sembayang kepada dia, tanda ucapan terima kasih kamu kepada dia, kata almarhum ibu saya. Nah, terus terang saudara, bahwa saya itu sangat ingin mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Tetapi dengan cara saya yang dulu, saya tidak begitu banyak mengenal apa itu. Jadi kalau saya dari kepercayaan saya yang lama itu, selain saya beribadah sembahyang pagi sore di depan pintu, saya juga kalau ada hari-hari besar, supaya seperti hari kelahirannya Dewa Kuan Im, terus saya juga beribadah, bukan beribadah namanya itu ya, sembayang pergi ke wihara Gautama, Buddha Gautama itu gitu. Pokoknya dulu saya hafal lah yang namanya Liam Keng. Kalau itu Buddha Namo Sang Yang Adi Budaya gitu, hafal karena itu kepercayaan saya yang lama gitu. Jadi setelah saya menjalani itu, saya dulu karena nggak tahu ya, saya itu sempat minum air hu. Itu yang kalau di kertas kuning ditulis, terus dibakar, terus nanti airnya disaring, terus saya minum. Itu buat penangkal supaya selamat. Hu juga itu ditulis, ntar saya bungkus di kain kuning, saya tempel di badan, dipakai peniti, yaitu penangkal yang saya pakai gitu. Saya juga suka pergi untuk siamsi, itu yang ada bambu yang dikocok, nanti kalau jatuh satu itu nomor berapa, terus dibuka, terus untuk dilihat apa petunjuk. Saya melakukan hal itu. Menurut saya pada waktu dulu itu saya tidak melakukan kesalahan karena itulah kepercayaan yang diberikan kepada saya pada saat itu. Nah, sekarang saya mau menceritakan bagaimana Allah yang Maha Kuasa, Allah yang benar itu menangkap hidup saya. Waktu saya telah menikah, saya tinggal di Jakarta. Jadi asal saya itu dari Pulau Nias, kota Gunung Sitoli ya. Saya dari kota Gunung Sitoli. Saya tinggal di Jakarta. Setelah saya memiliki anak yang pertama, ibu saya meninggal. Dia kena heart attack ya. Jadi dia meninggal masih usia muda. Ibu saya baru umur 53, jalan 54 ya. 54 tahun dia meninggal. Nah, waktu dia meninggal, saya kan harus pulang, namanya kan acara pemakaman orang tua, saya harus pulang. Dan waktu saya pulang itu saya kaget, ya memang saya sudah tahu sebenarnya, karena saya kan dibesarkan di Gunung Sitoli, di kota Nias itu. Jadi kalau ada orang yang meninggal itu udah kebiasaan, kalau menurut kepercayaan kami, di depan jenazah orang meninggal itu dikasih meja yang panjang, makanan yang beragam-ragam, ada daging, ada buah, ada nasi, ada minuman, pokoknya banyak sekali. Tapi nggak tahu sampai kenapa pada saat itu, itulah pekerjaan Roh Tuhan ya, memberikan kepada saya pikiran. Saya bertanya, apakah benar mama saya ini sudah meninggal tapi bisa makan? Makanan segitu banyak di meja, berterat gitu. Saya tanya ke Caima itu pakai baju kuning ya, botak gitu, dia baju kuning. Saya panggil, Caima, saya mau bertanya dong, apakah betul mama saya bisa makan? Oh iya, bisa makan.
loh kok ini makanannya banyak sekali, padahal mama saya kalau makan gak sebanyak ini, saya bilang gitu. Terus dia ngomong, mama kamu itu orangnya sosial, terkenal suka membagi dalam hidupnya. Jadi nanti orang-orang yang meninggal yang tidak punya makanan, yang hidupnya tidak pernah diurus sama keluarganya, itu makan rame-rame. Jadi ada acara nanti mereka makan sama-sama katanya gitu. Nah, saya itu berpikir karena waktu di sekolah guru saya ngomong gini, orang yang sudah mati itu udah nggak bisa makan. Makanya kita harus jaga kesehatan kita selagi kita masih hidup. Jadi orang hidup yang perlu makan. Terus oke lah, saya punya pikiran yang kayak gitu, saya simpan aja di dalam hati saya ya. Kemudian acara penguburan udah selesai. Nah, ada lagi acara-acara yang lain seperti dibuatin tempat tidur, dikatakan kalau ibu saya itu masih pulang ke rumah, terus dikasih makan juga lagi, makanannya diganti pagi, sarapan, siang, makan malam, diganti tuh dibakarin kertas-kertasan, untuk dikirim ke sana katanya kepada arwahnya, katanya dikirimin. Nah, setelah acara 7 hari itu biasanya yang tahu, yang punya agama sama dengan saya, kepercayaan saya yang lama ya, itu bakar rumah-rumahan, alat-alat rumah tangga, uang-uangan, emas-emasan, itu dikirimin semua katanya buat bekal dia di sana gitu. Nah, saya pikir kok surga rumit amat ya, saya bilang. Kok dalam hati, tapi saya udah nggak bertanya lagi. Kok rumit banget sih kita, kok harus kita punya rumah-rumahan kayak gitu, dibakar dulu terus punya rumah di sana, dikirimin bekal. Saya kayak nggak masuk di akal di pikiran saya. Memang saya nggak masuk di akal. Nah, setelah saya selesai acara penguburan, acara 7 hari, saya harus kembali karena suami saya ada di Jakarta dan saya harus kembali ke Jakarta di tempat di mana saya berada gitu. Nah, setelah saya pulang, saya menjalani rutin saya sembahyang di depan pintu dengan menggunakan dupa, tiga dupa itu saya bakar pagi dan sore menjelang malam ya. Saya sembahyang. Kalau dulu saya sembahyang, saya sebelum ibu saya meninggal, saya sembahyangnya gini, Tien Kong, saya manggil Tuhan itu Tien Kong, terima kasih, saya minta Ping An, minta berkat, terus saya bilang itu doa pertama, sembahyang pertama, Ping An, minta berkat, terima kasih, itu aja, rutin. Dari kecil sampai saya udah menikah, udah punya anak pun kalau sembahyang demikian saya sembahyang gitu. Nah, setelah ibu saya meninggal ada satu doa yang saya tambahkan. Setelah saya tambahkan, ini yang ketiga yang saya tambahkan dari doa yang sama itu, saya tambahkan, saya bilang, Tuhan, saya ingin tahu Tuhan yang benar itu siapa. Kenapa di dalam 5 agama di Indonesia ini mengaku bahwa Tuhan mereka itu benar. Pasti ada satu Tuhan yang benar. Saya ingin tahu Tuhan yang benar. Tuhan tolong saya bilang begitu. Pagi sore saya berdoa. Kadang-kadang juga kalau saya sedang jaga anak, saya sedang masak, saya sedang teringat tentang ada pertanyaan di dalam pikiran saya bahwa ada kecurigaan atau keraguan di dalam hati saya. Saya berkata, walaupun saya sedang nyuci, saya bilang, Tuhan yang mana sih yang benar? Saya ingin cari Tuhan yang benar. Saya ingin tahu Tuhan yang benar yang memberikan saya nafas kehidupan. Saya mau tahu itu Tuhan yang benar, saya bilang gitu. Nah, setelah saya 1 tahun lebih saya berdoa demikian, pada suatu hari saya bermimpi, sebenarnya ya, sebelum saya bermimpi Tuhan Yesus, sebelumnya saya sering bermimpi, mimpi yang sama, saya tuh dikejar-kejar kayak ada gulungan kasur di angkasa sana. Saya dikejar, saya nggak punya kekuatan, nggak punya tenaga. Saya kebangun, saya bilang, mimpi apa ini ya? Saya
rasa risau. Tapi ya udahlah, kedua kali, ketiga, ada kali lebih dari 10 kali saya mimpi sebelum saya ketemu Tuhan Yesus, mimpi yang sama. Nah, mimpi yang terakhir itu di tahun 89 awal kalau nggak salah ya, karena tahun 90 anak saya lahir. Jadi tahun 89 itu saya bermimpi. Saya bermimpinya demikian. Sama seperti mimpi yang pernah saya mimpi itu, saya dikejar-kejar, saya ketakutan. Tapi ada N-nya, ada yang tambahannya. Waktu saya lari-lari kejar nggak punya tenaga, saya lemasnya bukan main ya. Saya jatuh di tangga. Nah, waktu saya jatuh di tangga itu, saya merasa ketakutan. Posisi saya itu tunduk. Waktu saya sedang menunduk, saya melihat ada bayangan kaki, ya, bajunya putih kayak mutiara, bersih sekali, berkilau, bercahaya. Bahkan bayangan kaki itu saya lihat ada bekas paku ya, bekas paku. Kemudian dia waktu mau mengangkat saya, dia memberikan tangannya itu juga ada bekas paku di tangannya. Dan waktu saya mengangkat kepala saya, melihat wajahnya yang ada di dalam cahaya itu, ya, saya melihat mukanya, rambutnya, dan di dalam mimpi itu saya teringat itu Tuhan Yesus. Karena saya pernah belajar saya memang sekolah di sekolah Katolik ya. Jadi saya diajarkan tentang Yesus gitu ya, Tuhan Yesus itu saya diajarkan. Nah, waktu saya mengangkat wajah saya memanggil dia dengan Tuhan Yesus. Terus katanya, "Iya, jangan takut. Mari ikut saya," katanya gitu. Kemudian saya kebangun karena ada kata lagi, "Kamu akan selamat," katanya gitu. Setelah itu saya dipeluk saya merasakan damai sejahtera yang gak pernah saya alami selama ini. Dan saya melihat terang kemuliaannya itu yang sangat, bagaimana saya melukiskannya ya. Pokoknya saya pernah lihat ini di depan saya ada lampu ya. Tapi lampunya itu lebih bagus. Terus udaranya tuh dinginnya, sejuknya luar biasa. Jadi itulah yang membuat saya waktu saya bangun itu saya merasa kesel kenapa saya bangun. Saya masih mau di dalam mimpi itu ketemu dengan Tuhan Yesus itu dan merasakan atmosfer, udara, cuaca, dan yang situasi yang kayak saya terima kayak gitu. Saya merasa waktu saya terbangun, saya mimpi. Kenapa saya bangun? Saya bilang gitu di dalam waktu saya bangun pagi. Nah, tapi itu saya simpan karena saya sibuk, karena itu kehamilan saya yang kedua setelah saya menikah. Dan setelah kelahiran anak saya yang kedua ini, saya pindah ke Kelapa Gading karena sudah membeli rumah di Kelapa Gading. Saya pindah ke Kelapa Gading. Nah, waktu saya pindah ke Kelapa Gading, rumah saya itu ada pohon belimbing, jadi daun-daunnya tuh berguguran. Jadi saya membersihkan karena anak saya waktu itu saya sudah punya pembantu ya, saya punya pembantu. Pembantu saya yang nengokin anak, tapi saya kepingin ngerapiin rumah karena kan baru pindah belum lama, tapi terus ada pohon-pohon yang itu saya sapuin. Nah, waktu saya nyapu halaman rumah saya, ada 3 ibu-ibu lewat di depan rumah saya. Nah, 3 ibu lewat itu saya masih ingat mereka siapa aja sampai sekarang. Dan mereka menegur saya karena mereka tahu kan rumah itu kosong sebelumnya ya. Jadi setelah ditempatin, "Oh, ibu baru pindah ya," katanya gitu. "Iya bu, saya baru pindah. Ibu-ibu pada mau kemana?" "Oh, kita pada mau sembayang," katanya gitu. Langsung saya nyeletuk karena saya lihat ada buku di tangan mereka ya, ada buku, mereka megang buku gitu. Terus saya bilang, "Ibu-ibu mau sembayang sama Tuhan Yesus ya?" Saya bilang gitu. "Oh iya, kita percaya sama Tuhan Yesus," katanya gitu. "Oh, saya mau tahu siapa itu Yesus itu," saya bilang gitu ke mereka. "Oh, mau ikut ibu?" Saya bilang, "Enggak, saya nggak bisa sekarang. Saya lihat aja tampang saya masih pakai daster," saya bilang gitu. "Saya belum siap-siap." "Oh ibu," ketiga ibu ini mengatakan kepada saya, "Ibu, kita setiap bulan kita ada kumpul sekali sembayangan. Nanti bulan depan
Ibu ikut ya katanya. Oh iya boleh Bu, saya bilang saya mau, saya bilang gitu. Kemudian bulan berikutnya saya diajak. Waktu pertama kali saya diajak, saya merasa senang sekali karena percakapan doa-doa yang diucapkan itu bukan pakai bahasa Sanskerta ya, yang seperti kepercayaan saya yang lama itu, pakainya bahasa yang mudah saya mengerti. Umpamanya contoh doa Bapa kami, itu saya senang sekali doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Oh gitu ya doa orang Kristen ya, doa orang yang percaya Yesus. Wah bagus ya. Terus ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni kesalahan orang lain. Oh itu bagus sekali, saya bilang, mengajarkan kita yang baik, saya bilang begitu. Itulah yang membuat saya terpikat. Akhirnya di bulan-bulan berikutnya saya hadir. Setelah beberapa kali saya hadir, saya ditawarkan, Ibu mau nggak ikut katekisasi? Oh apa itu? Oh itu mengenal dulu bagaimana ajaran kita katanya. Oh oke, boleh. Nah saya dibimbing, saya belajar. Belajarnya beberapa bulan, ada hampir kali 1 tahun kali, karena itu pertemuan di paroki ya. Setiap wilayah tuh ada paroki-parokinya gitu. Nah saya waktu itu ikut dan saya ditanya, Ibu mau dibaptis nggak? Oh mau dong, saya bilang, karena saya udah suka ya dengan kayak kalau ke gereja itu dulu saya yang terkesima dengan nyanyian salam damai, hati saya tuh bisa nangis, saya bisa sedih, terus saya lihat keheningannya, cara berdoanya, terus tanya jawab. Kan di buku liturgi itu kalau habis baca Alkitab kita jawab apa, habis pastornya ngomong apa kita jawab apa. Jadi itu ada seperti, menurut saya itu tata ibadah itu, menurut saya itu saya mau yang kayak gini. Nah saya pikir pada saat itu saya udah masuk kepada tempat yang betul-betul Tuhan mau ya di dalam kehidupan saya. Nah setelah saya dibaptis, ada kali 3 tahun saya mengikuti kegiatan acara novena, karisma, saya juga ikut retreat, saya ikut pelajaran-pelajaran lain gitu. Banyak sekali saya ikut kegiatan-kegiatan yang karena saya betul-betul mau menekunin dan saya memang mau belajar, saya ikutin, saya jalanin terus gitu. Nah 3 tahun lah saya terus gak pernah absen ya. Jadi saya malah sering nanya, oh kalau di di Sunter itu kan Kelapa Gading sama Sunter kan nggak gitu jauh. Saya cari itu di Sunter itu mereka punya kegiatan apa. Jadi saya pokoknya mau aktif lah. Terus kan ada pertemuan karismatik. Jadi di Kelapa Gading itu dibuat. Oh saya ikut. Nyanyinya tepuk tangan, itu pokoknya agak sedikit berbeda tapi masih nuansa dari ajaran dari Katolik gitu ya. Nah setelah saya ikutin itu, saya pada suatu hari saya biasanya naik motor. Tapi pada waktu itu saya nggak mau naik motor, saya pikir saya mau olahraga karena saya senang sekali kalau membakar lemak, karena saya takut gemuk ya, karena ibu saya itu satu becak nggak cukup, gemuk sekali, dan ibu saya meninggalnya juga seperti yang saya tadi katakan bahwa dia meninggal stroke ya bukan stroke, heart attack ya, dan saya nggak mau itu terjadi dalam hidup saya, jadi saya berusaha, saya berjalan banyak. Jadi sewaktu saya mau ke pasar, mau menjalani itu, ada ibu-ibu di pinggir jalan, dia itu orang dari suku Batak ya. Dia memperkenalkan namanya Mama Meta. Nah, jadi waktu dia ketemu saya di pinggir jalan, dia katakan, Ibu, saya orang baru di sini. Saya baru pindah dari kota Batam. Ibu ibu mau kemana? Katanya gitu. Saya mau ke pasar, saya bilang gitu. Oh saya sama Bu, ayo bareng-bareng. Ayo Bu jalan.
Ah, panas katanya gitu. Saya mau naik omprengan aja. Ibu bareng aja katanya gitu. Ah, sudahlah, saya pikir karena ketemu teman baru gitu ya, nggak apa-apa. Kita ngobrol sembari nunggu omprengan, kita ngobrol. Nah, sampai ke pasar. Terus katanya, ibu jangan pulang duluan ya, nanti pulang bareng-bareng saya gitu. Oke, saya bilang gak apa-apa, saya tungguin. Nah, waktu pulang, saya bilang, Bu, ini rumah saya. Uh, Ibu itu bilang, loh itu rumah saya katanya gitu. Jadi kelihatan dari rumah saya itu, kelihatan rumah dia karena ada seberang-seberangan, ada lapangan ya. Jadi berbentuk L. Dia tinggal di posisi sini, saya tinggal di sini. Jadi berbentuk L gitu. Jadi pada suatu sore, inilah cara Tuhan ya. Terkadang saya menangis, saya bilang, Tuhan Engkau sungguh baik. Bagaimana cara Tuhan menuntun hidup saya ya. Menemukan ibu ini, kalau enggak saya enggak mengenal Alkitab. Satu sore saya setelah mandi, saya berdiri di depan pintu di halaman saya karena saya ada halaman gitu ya. Sembari teduh-teduh di bawah pohon belimbing, sembari ngeliatin pohon belimbing saya sudah mulai banyak menguning gitu ya. Terus dia melihat saya, dia manggil saya. Bu, Mama Desi, Bu. Anak saya yang paling gede namanya Desi. Bu, mari sini, katanya gitu. Nah, saya datang, dia memperkenalkan saya kepada 3 anaknya yang masih kecil-kecil. Kalau nggak salah umurnya dulu itu 5, 6, atau 7, 8. Nggak ada yang 10 tahun. Umurnya masih kecil, di bawah 10 tahun semua. Terus mereka bilang, ini kenalkan, ini tetangga kita, Mama Desi, katanya. Salam-salam dulu buat tante, katanya gitu. Terus sebelum mereka pergi, teman saya ini mengatakan, tunggu, kalian hayat hafalannya udah belum? Udah dihafal belum? Katanya gitu. 3 anaknya menjawab, sudah ma, katanya gitu. Nah, bawa dulu Alkitabnya, biar sini tante yang periksa, tante kalian bisa apa enggak. Dalam hati saya, apalagi nih yang mau dikasih lihat kepada saya ya, kok katanya biar tante, saya nggak tahu apa-apa itu ayat hafalan apa, saya nggak tahu gitu. Karena jujur saja waktu saya beribadah di Katolik itu saya nggak pernah bawa Alkitab. Saya hanya membawa buku 1 liturgi, cara tata ibadah. Jadi apa aja yang diucapkan termasuk syahadat, walaupun saya udah hafal ya, ucapan syahadat itu saya udah hafal, tapi tetap saya bawa karena ada lagu-lagunya, nomor berapa lagunya dibuka. Jadi itulah panduannya, itulah yang dipakai pada saat itu. Nah, ibu itu datang ke saya, katanya, Ibu ini tolong diliatin. Saya bilang begini, saya nggak tahu itu gimana cara lihatnya. Oh, ibu nggak tahu buka Alkitab? Enggak, saya bilang, saya nggak tahu buka Alkitab, saya bilang gitu. Terus dia bilang gini ke saya, oke, saya bantu, tapi ibu yang bacain ya, katanya gitu, biar anak-anak ngomong. Nah, anak-anak satu-satu dipanggil, dibaca, terus saya lihat, benar. Oh, benar nih, saya bilang. Kedua, ketiga, benar. Di hati saya bilang begini, loh, kok mereka tahu ya? Kok mereka hafal ya? Mereka kok mengerti ayat-ayat Alkitab ini, saya bilang gitu. Nah, setelah anak-anaknya pergi, ibunya tetap megang Alkitab, tetap ada Alkitab di tangan dia. Anak-anaknya pergi, terus kita ngobrol, dia katakan kepada saya, Ibu nggak pernah baca Alkitab? Enggak. Punya Alkitab? Punya. Saya bilang gitu. Emang ibu kalau biasa berdoa tuh pakai apa, Bu? Ya saya doanya Bapa kami, saya berdoa Salam Maria, saya berdoa kemuliaan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, saya bilang gitu. Oh, Ibu, kalau kita berdoa, dia bilang ke saya, kalau kita berdoa kita jangan berdoa bertele-tele, katanya gitu. Kok dalam hati saya bertele-tele apa? Tapi dia jelaskan. Setahu saya ibu kalau doa Maria itu kan ibu ada rantainya, ibu ucapin terus kan, itu ucapan itu. Nah itu yang namanya bertele-tele, doa yang sama diucapkan berkali-kali, katanya gitu. Enggak gitu ibu. Nah kita kalau berdoa katanya
berdoanya begini Bu, sama seperti kalau kita mau ngirim surat kepada orang katanya. Ditujukan kepada siapa katanya. Nah, kalau doa kita itu ditujukan kepada Allah Bapa kita di surga katanya. Dan isi suratnya apa Bu? Nah, isi suratnya itu dari isi hati Ibu. Ibu butuh apa? Apa pergumulan Ibu, apa yang menjadi kerinduan Ibu, apa yang mau didoakan katanya. Kalau didoakan kan bukan untuk doa kita aja Bu, kita doain orang lain katanya juga. Kita mendoakan keperluan orang lain gitu selain keperluan kita katanya gitu. Nah, tapi Bu katanya selalu kalau surat itu kan harus ada tanda tangan, harus dikasih tahu ini siapa ininya. Di dalam doa juga selalu kita berdoa itu jangan lupa dia buka ayat ke saya. Apapun yang kamu minta kamu harus doakan di dalam nama Yesus. Itu baru sah katanya. Ingat ya Bu katanya kalau berdoa dalam nama Yesus. Nah, mulailah dia memperkenalkan kepada saya Alkitab. Dia mengajarkan saya Alkitab itu, Ibu, di Alkitab itu ada 66 kitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Di dalam perjanjian lama ini ya Bu ya, ada 5 Taurat Ibu katanya. Kitab Taurat itu apa? Dia cerita ke saya surat-surat Nabi Musa katanya gitu. Dia dari kitab Kejadian sampai Ulangan katanya gitu. Nah, di dalam kitab perjanjian lama itu Bu ada sejarah agama Kristen itu berdirinya itu datangnya dari leluhur kita katanya, pokoknya dari kitab perjanjian lama ini Bu. Nah, nanti Ibu kalau menemukan di Alkitab ini ada kitab puisi katanya kayak di Amsal, kayak di Mazmur. Nah, dia menceritakan itu kepada saya, memberitahukan kepada saya. Terus Bu katanya kalau di perjanjian lama ini nanti ada ini loh Bu katanya ada nabi-nabi besar. Nah, dia berikan contoh nabi-nabi besarnya siapa. Terus ada nabi-nabi kecil katanya. Itulah perjanjian lama Ibu katanya. Nah, kalau di perjanjian baru Ibu lihat ya katanya. Ini perjanjian lama. Nah, ini Bu ini perjanjian baru nih katanya. Dia kasih tahu saya batasnya gitu. Kalau nggak ngerti dia suruh saya lihat indeksnya di depan katanya. Nah, Ibu lihat ya di perjanjian ini ada 4 Injil Bu ya. Ini pertama ini ya Bu ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu 4 Injil ya katanya itu disebut Injil. Nah, di dalam kitab perjanjian baru ini juga pun ada satu sejarah Bu. Itu hanya di kitab Kisah Para Rasul. Nah, yang lainnya itu Bu, itu surat-surat para rasul, surat Rasul Paulus katanya. Dan terus dia kasih tahu terakhir di Alkitab kita itu di perjanjian baru itu adalah kitab Wahyu, kitab nubuatan, kitab pernyataan di akhir zaman nanti. Saya merasa mendengarkan itu ya, saya bilang wow, aku belum tahu selama ini tentang itu. Saya pengikut Tuhan Yesus tapi nggak tahu apa-apa, saya bilang begitu kan. Nah, Ibu nih Alkitabnya bawa aja katanya. Enggak, saya punya. Saya bilang saya punya di rumah, saya bilang gitu. Nah, terus dia kasih saya satu renungan yang namanya air hidup. Nah, dia kasih tahu, Ibu lihat ini tanggalnya ya Bu ya. Nanti tanggal, Ibu kalau buka Alkitab, Ibu nggak ngerti lihat ya. Katanya kalau Ibu nggak hafal ayat-ayatnya di mana, pasal-pasalnya di mana, lihat aja dulu di depan Ibu indeks. Nanti dikasih tahu halaman berapa, tinggal Ibu buka. Nah, itulah cara saya belajar Alkitab pada awal mulanya. Gara-gara saya ketemu dengan ibu orang Batak yang dipanggil Mama Meta, yang sampai saat ini saya nggak tahu siapa namanya, karena kalau saya tanya siapa namanya dia bilang panggil aja Mama Meta katanya gitu. Ya udah setelah itu saya berkenalan sama dia, saya pulang ke rumah, saya ambillah Alkitab saya karena waktu saya dibaptis saya dikasih Alkitab. Nah, waktu saya dikasih Alkitab saya harus lap dulu dari debu karena nggak pernah disentuh. Saya kasih aja di lemari sana karena kalau saya beribadah itu saya bawa buku liturgi aja ke gereja gitu. Nah, waktu saya membukanya, terus terang saya merasa menemukan sesuatu ada perbedaan karena di kitab saya yang saya diberikan oleh Romo itu ada kitab di tengah-tengahnya kitab Deuteronika.
Nah, saya pikir tadi dia udah jelasin perjanjian lama, dia udah jelasin perjanjian baru. Sekarang apa ini kitab Deuteronika? Saya bilang gitu. Tapi baiklah, saya akan membaca kitab Deuteronika dulu gitu. Saya baca dulu. Nah, di kitab Deuteronika itu saya menemukan bahwa tulang belulang sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Di pikiran saya, berarti itu orang mati. Kalau orang mati udah nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Nah, saya langsung berpikir, oh, berarti orang mati udah nggak bisa berbuat apa-apa. Nah, saya bertanya dalam hati juga lagi itu, kenapa kalau berdoa kepada Maria? Nah, Maria itu kan manusia. Terus berdoa kepada orang-orang kudus, santo-santo. Karena waktu saya beribadah di ini, saya diajarkan berdoa itu ada 3. Ada secara latria, itu penyembahan kepada Tuhan. Ada secara hiperdulia. Hiperdulia itu adalah penyembahan kepada Maria. Ada juga dulia. Dulia itu berdoa kepada rasul-rasul, kepada santo-santo. Nah, karena saya berasal dari agama yang sebelumnya, kepercayaan saya yang sebelumnya, saya mempertanyakan tentang kematian ibu saya itu. Pertanyaan itu datang kembali ke dalam pikiran saya. Oh, kenapa saya berdoa? Santo ini doakan saya. Saya mengirimkan doa kepada Tuhan Yesus melalui manusia. Sedangkan saya ingat teman saya berkata kalau berdoa harus berdoa langsung kepada Bapa di surga. Jadi nggak perlu pakai perantaraan, harus didoakan di dalam nama Yesus. Dan saya diajarkan doa Bapa kami, ya memang doa Bapa kami itu yang paling tepat, yang harus didoakan, dipanjatkan kepada Bapa di surga. Nah, mulailah saya setelah membaca itu, inilah cara Tuhan ya. Saya waktu itu jujur saudara-saudara sekalian, saya kurang begitu mengerti sebenarnya, tetapi saya percaya bahwa itulah roh Tuhan menyertai saya ya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan ya betul, Roh Kuduslah yang menuntun, menyertai bagi orang-orang yang haus dan rindu akan kebenaran firman Tuhan. Dan Roh Kuduslah yang menyertai ibu ini, yang menerangi hati pikirannya ibu ini sehingga dia terus haus dan rindu akan kebenaran firman Tuhan. Jadi sangat bersyukur sekarang mereka tidak lagi menyembunyikan identitas mereka, malah mereka bongkar kitab suci mereka yang lama, yaitu agama mereka yang lama. Mereka tidak lagi sembunyi-sembunyi untuk membongkarnya, namun mereka terbuka, dan kebenaran inilah yang mereka harus terbuka dan membongkar supaya semua orang tahu bahwa hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus dapat kita diselamatkan dan dosa kita diampuni, dan dari situlah kita dapat masuk surga. Tidak ada yang lain Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Luar biasa kesaksian ini yang sangat memberkati saya, dan semoga Bapak Ibu Saudara dapat diberkati dan imannya Bapak Ibu Saudara semakin kuat dan teguh dalam Tuhan Yesus Kristus melalui kesaksian dan firman Tuhan lewat channel ini. Dan saya akan membahas sedikit firman Tuhan dari Wahyu 9 ayat yang ke-6 Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, dan yang ke-20 di sini mengatakan bahwa dan pada masa itu orang-orang akan mencari maut, tetapi mereka tidak akan menemukannya, dan mereka akan ingin mati, tetapi maut lari daripada mereka. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di sini penglihatan Yohanes bagaimana di sini nubuat untuk yang akan datang, dan ini pasti terjadi bagi orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus. Dan bersyukur saya dan Bapak Saudara yang diberkati Tuhan, kita tidak berada di dalamnya, karena kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan, pasti masuk surga dan mendapat
kehidupan yang kekal, dan di sana kita tidak merasakan yang namanya kelaparan, kehausan dan lain sebagainya, melainkan kita hanya memuji Tuhan Sang Raja, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita lihat di sini betapa siksanya di neraka. Mereka ingin mencari maut, tapi maut lari daripadanya, karena di api neraka, di situ hidup kekal di neraka. Jadi teriak seumur hidup. Jadi mereka mencoba teriak minta mati, tapi maut lari daripada mereka. Dan ayat yang ke-20 di sini mengatakan, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa di sini tetapi manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka. Mereka tidak berhenti menyembah roh-roh jahat dan berhala-berhala dari emas dan perak dan tembaga, batu dan kayu yang tidak dapat melihat atau mendengar atau berjalan. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sampai sekarang masih banyak orang yang tidak berhenti menyembah roh-roh jahat. Tapi kita bersyukur bahwa si Murtadin ini, dia ada awalnya menyembah berhala, dia menyembah menyembah roh-roh jahat yang tidak dia kenal, yang tidak mendengarkan dia menyembah kebenaran yang tidak dapat menyelamatkan dia. Menurut dia adalah kebenaran di agama lamanya, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Tapi kita lihat di sini bahwa sampai sekarang masih banyak orang yang menyembah batu, menyembah roh-roh jahat, menyembah emas, menyembah patung dan lain sebagainya, menyembah batu dan lain sebagainya yang tidak bisa melihat dan tidak bisa mendengar dan tidak bisa berjalan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, itulah orang-orang yang tidak bertobat saat ini yang akan dikena hukuman, yaitu hidup kekal di neraka, Bapak Ibu Saudaraku, sesuai di ayat 6 di sini. Dan ini akan terjadi dan pasti akan terjadi ya di masa yang akan datang, Bapak Ibu Saudaraku, bagi orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus. Di sini penglihatan Yohanes yang sangat luar biasa, dan kita harus patut disyukuri bahwa Yohanes dapat penglihatan dari Tuhan, dan kita boleh berada di dalamnya untuk di dalam Kristus untuk percaya kepadanya. Dan itulah kita sebagai orang percaya harus memberitahukan kepada saudara-saudara kita yang mungkin masih berhala, yang mungkin masih belum percaya kepada Yesus Kristus, agar mereka segera bertobat dan percaya, supaya mereka tidak berada di dalam malapetaka, tidak berada di dalam kesiksaan, tidak berada dalam neraka api panas, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Jadi semoga saya dan Bapak Ibu Saudara terus diberkati Tuhan, dan iman saya dan Bapak Ibu Saudara semakin kuat dan teguh dalam Tuhan kita Yesus Kristus melalui kesaksian dan firman Tuhan lewat channel ini. Dan jangan lupa untuk terus mendukung pelayanan kami lewat channel ini dengan like, comment, subscribe, dan bagi-bagikan kepada teman-teman Bapak Ibu Saudara agar mereka juga dapat diberkati melalui kesaksian dan firman Tuhan lewat channel ini, dan nama Tuhan terus dipermuliakan. Jadi mungkin sampai di sini tayangan kami, Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.